Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Berikut adalah siklus pengelolaan suplai farmasi secara umum di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu ada pemilihan, kemudian perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan. Kemudian akan bersiklus kembali seperti itu. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan kebutuhan. Biasanya pemilihan ini berdasarkan formularium nasional atau standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih rinci mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Oke, kita mulai melalui perencanaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Jadi, perencanaan adalah proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari perencanaan sediaan farmasi itu sendiri adalah yang pertama untuk memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sesuai kebutuhan. Kemudian untuk menghindari terjadinya kekosongan atau kelebihan stok. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP secara efektif dan efisien. Nah, berikut adalah metode perencanaan yang biasa dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah metode konsumsi, kedua adalah metode epidemiologi, dan metode ketiga adalah metode kombinasi, yaitu kombinasi antara metode konsumsi dan epidemiologi. Dasar pertimbangan dari pengambilan metode tersebut adalah yang pertama anggaran yang tersedia. Jadi anggaran yang tersedia ini perlu dipertimbangkan untuk melakukan perencanaan pengadaan suatu obat atau Alkes dan BMHP. Kemudian yang kedua adalah penetapan prioritas. Jadi prioritas mana yang harus diperlukan untuk mengadakan pengadaan tersebut, apakah dari jenis obat tertentu atau bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah sisa persediaan. Jadi sisa persediaan ini menjadi pertimbangan saat kita akan mengadakan obat yang masih ada di persediaan, berapa lagi yang harus dibeli. Kemudian yang keempat adalah data pemakaian periode lalu. Jadi data pemakaian periode lalu ini menjadi pertimbangan saat kita akan melakukan perencanaan pengadaan suatu obat dari data pemakaian periode lalu. Kemudian yang kelima adalah waktu tunggu pemesanan. Jadi waktu tunggu pemesanan juga perlu dipertimbangkan saat melakukan perencanaan pengadaan suatu obat, agar tidak terjadi stock out di dalam gudang farmasi. Kemudian terakhir yang menjadi pertimbangan adalah rencana pengembangan. Rencana pengembangan untuk proses pengobatan dan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode konsumsi. Jadi metode konsumsi ini adalah metode perencanaan suplai farmasi yang didasarkan atas analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dari perencanaan sediaan farmasi ini melalui metode konsumsi. Yang pertama adalah melakukan langkah evaluasi. Ini berkaitan tentang evaluasi rasionalitas pola pengobatan periode lalu, kemudian evaluasi suplai obat periode lalu, evaluasi data stok, distribusi, dan penggunaan obat periode lalu, dan pengamatan kecelakaan dan kehilangan obat. Kemudian langkah yang kedua adalah mengestimasikan jumlah kebutuhan
outputnya berapa, yaitu melalui perubahan populasi cakupan pelayanan, perubahan pola morbiditas, dan perubahan fasilitas pelayanan. Yang ketiga adalah menerapkan perhitungan. Menerapkan perhitungan di sini itu perlu mempertimbangkan dengan cara penetapan periode konsumsi itu perhitungan penggunaan tiap jenis obat periode lalu, kemudian melakukan koreksi terhadap kecelakaan dan kehilangan, dan melakukan koreksi terhadap stock out di gudang farmasi, dan hitung lead time atau waktu tunggu untuk menemukan safety stocknya. Berikut ada rumus metode konsumsi, yaitu di sini ada CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Jadi CT di sini merupakan kebutuhan atau periode waktu, kebutuhan per periode waktu, kemudian CA adalah kebutuhan obat rata-rata per waktu, biasanya itu dalam bulan, kemudian T-nya adalah lama kebutuhan, dan SS ini safety stock. Untuk mempermudah memahami rumus dari penyelesaian perencanaan sediaan farmasi menggunakan metode konsumsi sebelumnya, di sini saya akan memberikan sedikit contoh kasus mengenai bagaimana cara penyelesaian perencanaan suplai farmasi dengan menggunakan metode konsumsi. Contoh kasusnya saya bacakan. Seorang teknisi tenaga kesehatan bagian pengadaan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membeli NaCl atau infus sebanyak 200 infus dengan pembelian setiap 3 bulan sekali. Infus ini dibeli dari PBF di Jakarta dengan lead time atau waktu tunggunya yaitu sekitar 2 minggu atau 14 hari. Sedangkan sisa stok di rumah sakit hanya ada 100 infus. Harga infus adalah Rp10.000 per satuan. Berapakah anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut? Penyelesaian menggunakan metode konsumsi ini, maka kita perlu mencari tahu CA atau kebutuhan obat per periode waktunya adalah berapa. Di sini diketahui sebanyak 200 infus. Kemudian T atau waktu pembeliannya itu setiap 3 bulan sekali. Kemudian lead time atau waktu tunggunya adalah 14 hari. Sisa stoknya adalah 100 infus dan harga infusnya yaitu Rp10.000 per satuan. Maka di sini kita menghitung dengan rumus sebelumnya, yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Maka tinggal dimasukkan CA-nya adalah 200 infus dikali waktunya adalah 3 bulan ditambah safety stock. Safety stock ini menggunakan rumus berikut, lead time dibagi jumlah hari dalam sebulan dikali jumlah kebutuhan obatnya. Di sini kita ketahui bahwa lead time-nya adalah 14 hari dibagi 30 hari dikali 200 infus dikurangi sisa stoknya adalah 100 infus. Maka kita hasilkan 593,33, maka kita bulatkan saja menjadi 594 infus. Jadi anggaran yang harus dikeluarkan adalah Rp10.000 per infusnya dikali jumlah kebutuhannya yaitu 594 infus. Maka anggaran yang perlu dikeluarkan adalah Rp5.940.000. Selanjutnya adalah contoh kasus 2. Biar saya bacakan. Seorang tenaga teknisi kesehatan menghitung kebutuhan obat ketorolak di Rumah Sakit Umum Daerah Kanujuso setiap bulannya sebanyak 1000 ampul. Setiap 2 bulan pembelian dengan lead time atau waktu tunggunya itu selama 1 bulan, tetapi terjadi stock out di PBF selama 2 bulan, sedangkan sisa stok di rumah sakit hanya ada 100 ampul. Harga ketorolak adalah Rp7.000 per ampul. Nah, berapakah ketorolak yang harus dibeli dan berapa anggarannya harus dikeluarkan? Maka karena di sini terjadi stock out di PBF, maka kita perlu menghitung kembali lead time atau waktu tunggu dalam pembelian obat tersebut. Kita ketahui bahwa CA atau kebutuhan obatnya adalah 1000 ampul, kemudian waktu periode pembeliannya ada 2 bulan, lead time-nya atau waktu tunggunya 1 bulan, dan stock out-nya adalah 2 bulan.
Nah, sisa stok di rumah sakitnya sisa 100 ampul dan harga per ampulnya adalah Rp7.000. Nah, karena terjadi stock out, maka kita perlu melakukan penghitungan lead time akhirnya atau waktu tunggu, jumlah waktu tunggu ketika ditambah stock out dan waktu pengiriman obatnya. Sehingga lead time akhir kita hasilkan lead time awal untuk waktu tunggu pembeliannya ada 2 bulan dan stock out di PBF-nya itu kan selama 2 bulan. Maka kita jumlahkan sama dengan 4 bulan, kita jadikan hari menjadi 120 hari, maka kita bisa menghitung safety stock-nya. Safety stock-nya adalah menggunakan rumus berikut, lead time dibagi jumlah hari dalam sebulan dikali jumlah kebutuhan obatnya, yaitu 120 hari dibagi 30 hari dikali 1000 ampul sama dengan 4000. Maka kita dapat menghitung CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Maka hasilnya adalah 5.900 ampul. Sehingga anggaran yang dikeluarkan adalah 5.900 ampul dikali Rp7.000 sama dengan Rp41.300.000. Perencanaan suplai farmasi menggunakan metode konsumsi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihannya adalah data konsumsinya akurat. Kemudian tidak membutuhkan data morbiditas maupun standar pengobatan. Dan jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan, sehingga ini mempengaruhi keefisienan waktu dalam melakukan perencanaan dan pengadaan obat untuk periode waktu berikutnya. Namun, metode konsumsi ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Kemudian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Karena bisa jadi dalam perubahan periode waktu tersebut, terjadi perubahan dalam pola penyakit pada pasien. Kemudian tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan. Obat yang berlebih atau adanya kehilangan pencatatan data morbiditas yang baik juga tidak bisa dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode perencanaan suplai farmasi menggunakan morbiditas. Metode morbiditas ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus dari perencanaan menggunakan metode morbiditas yaitu yang pertama, menyusun daftar masalah kesehatan atau penyakit utama yang terjadi. Kemudian melakukan pengelompokan pasien, tentunya berdasarkan pola penyakitnya. Yang ketiga adalah tentukan frekuensi tiap penyakit per periode waktunya, menyusun standar terapi rata-rata atau terapi ideal yang biasa dilakukan, kemudian estimasikan tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan, menyusun daftar obat yang dikuantifikasikan, menghitung jumlah episode pengobatan untuk setiap penyakit, kemudian menghitung safety stock atau jumlah obat yang diperkirakan hilang. Rumus untuk melakukan metode morbiditas ini yaitu sebetulnya sama saja dengan metode konsumsi, hanya saja ada perbedaan di perhitungan standar pengobatan. Ketika di metode konsumsi CE ini adalah CA atau jumlah kebutuhan obat per periode waktu, sedangkan untuk metode morbiditas ini diganti menjadi perhitungan standar pengobatan. Sisanya adalah sama. Berikut untuk mempermudah memahami dalam penyelesaian perencanaan suplai farmasi menggunakan metode morbiditas, maka di sini saya mencantumkan sebuah contoh kasus. Saya bacakan, Kalimantan Timur punya banyak wilayah hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. Rumah sakit HIS dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu yang pertama, antibisa ular, diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapinya itu berjalan selama 3 hari. Untuk yang kedua adalah asam traksenamat, diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Kemudian ketorolac injeksi 3%, diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari.
Dan cefotaxim, injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 dari rumah sakit, sedangkan pembelian setiap 1 bulan 1 kali dengan lead time-nya atau waktu tunggunya adalah 1 minggu. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah Rp600.000. Hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengobatan tersebut. Penyelesaiannya adalah kita harus menghitung paket kebutuhan standar pengobatan untuk gigitan ular per bulannya itu berapa dengan kondisi pasiennya itu segitu. Yang pertama adalah antibisa ular, yang dibutuhkan ada 2 botol. Kalau kita kalikan menjadi terapinya itu selama 3 hari dikali 5 pasien dalam sebulan, maka yang dibutuhkan adalah 30 botol per bulan. Kemudian asam traksenamat yang dibutuhkan adalah 3 ampul untuk pengobatan selama 3 hari dan dikali 5 pasien kan dalam sebulan, sama dengan 45 ampul. Ketorolac injeksi 3%, yang dibutuhkan adalah 2 ampul dikali 3 hari pengobatan dikali 5 pasien, maka hasilnya adalah 30 ampul yang dibutuhkan. Kemudian cefotaxim ini yang dibutuhkan adalah 2 ampul dikali 3 hari masa pengobatannya dan dikali 5 pasien dalam sebulannya sama dengan 30 ampul. Maka kita perlu menghitung rata-rata kebutuhannya berapa. Nah, kebutuhannya di sini kita ambil rata-rata sebanyak 30 buah per obatnya. Maka kita bisa menghitung metode morbiditasnya menggunakan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Maka kita masukkan saja CE-nya adalah 30 dari rata-rata kebutuhan dikali 1 bulan waktu pembeliannya ditambah safety stock menggunakan rumus yang tadi adalah lead time dibagi jumlah hari dalam sebulan dikali CE atau paket kebutuhan standarnya berapa dikurangi sisa stoknya adalah 1, maka didapatkan 36 per paket standar pengobatan. Maka anggaran untuk membeli 1 paket standar pengobatan harus dikeluarkan adalah 36 dikali Rp600.000 sama dengan Rp21.600.000. Metode morbiditas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Kemudian program-program yang baru dapat digunakan, usaha memperbaiki pola penggunaan obat juga dapat didukung oleh standar pengobatan. Namun metode morbiditas ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil karena kita harus memperhitungkan pola penyakit yang sedang terjadi di sekitar masyarakat pada periode waktu tersebut. Kemudian data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak masuk dalam daftar karena tidak ada laporan, sehingga jika ada kejadian penyakit yang baru kita tidak menyiapkan pengobatannya. Kemudian memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Kemudian pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama karena setiap periode waktu itu pasti akan ada yang berbeda. Kemudian dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi. Kemudian variasi obat terlalu luas. Selanjutnya adalah ada metode kombinasi, yaitu kombinasi antara metode konsumsi dan metode morbiditas. Biasanya metode ini itu sangat sering digunakan oleh berbagai fasilitas pelayanan kesehatan karena lebih fleksibel antara menggabungkan metode konsumsi, yaitu pencatatan dari periode waktu sebelumnya dengan kejadian pola penyakit pada daerah tersebut. Jadi metode kombinasi ini adalah menggunakan kombinasi antara metode konsumsi dan morbiditas berupa perhitungan kebutuhan obat atau ALKES yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah, biasa naik atau turun, dan digunakan untuk obat dan ALKES yang terkadang fluktuatif. Di sini rumusnya kita hanya menambahkan saja CA dan CE-nya. Yang tadi untuk metode konsumsi itu hanya CA, kemudian metode morbiditas itu hanya CE. Di sini
Sedangkan metode kombinasi tinggal ditambahkan CT sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stoknya. Ya, sekian video mengenai pembahasan perencanaan suplai farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengadaan suplai farmasi di pelayanan kesehatan di video berikutnya.